Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bapak di sini. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran teks laporan hasil observasi tentang menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk pada materinya, tolong jangan langsung absen. Silahkan ikuti terlebih dahulu materinya atau download softcopy materi pada link yang telah disediakan. Pahami materi, pahami apa yang ditanyakan, baru kemudian kerjakan tugasnya dan lakukan absen. Kali ini kita akan belajar mengenai menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan menganalisis. Menganalisis berasal dari suku kata analisis yang berarti penyelidikan, penguraian, penjabaran, dan penelaahan. Analisis ditambahkan dengan imbuhan menjadi menganalisis yang berarti melakukan kegiatan penyelidikan atau penguraian terhadap sesuatu. Contoh penggunaan kata menganalisis atau analisis adalah sebagai berikut. Analisis kimia penyebab polusi udara di Kecamatan Pebayuran berarti spesies peneliti ini melakukan penguraian terhadap zat kimia penyebab polusi udara di Kecamatan Pebayuran. Misalkan dari hasil penguraian tersebut ditemukanlah bahwa banyak mengandung zat karbon monoksida dalam kandungan udara di Kecamatan Pebayuran, sehingga diduga polusi udara ini disebabkan oleh pembakaran jerami yang dilakukan oleh petani, misalkan seperti itu. Sebelum menganalisis laporan teks hasil observasi, ada pengetahuan yang harus kalian pahami. Dua hal, yaitu struktur teks dan kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Yang pertama, struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks adalah susunan atau bagian yang membentuk suatu teks. Teks laporan hasil observasi bisa kalian lihat hanya terdiri dari dua struktur atau dua bagian, yaitu bagian pernyataan umum dan bagian aspek yang dilaporkan. Jika ditambah dengan bagian penutup, berarti struktur teks tersebut menjadi lengkap. Penjelasan pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan bisa kalian lihat pada slide berikut. Pernyataan umum berupa definisi dan aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Apa itu definisi? Apa itu deskripsi? Maksudnya seperti ini. Definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna atau pengertian terhadap sesuatu. Ciri utamanya terdapat kata adalah, ialah, merupakan, dan kalimatnya itu bisa dibalik. Bapak contohkan, misalkan pulpen ini. Ya, pulpen ini. Pulpen adalah alat untuk menulis. Kalimat tersebut merupakan kalimat definisi. Kalimat tersebut bisa dibalik. Alat untuk menulis adalah pulpen. Itu merupakan contoh dari kalimat definisi. Sedangkan untuk kalimat deskripsi, deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan terhadap sesuatu. Bisa objek, bisa peristiwa. Yang digambarkan di sini adalah sifat-sifatnya. Contohnya, pulpen ini memiliki tinta yang berwarna hitam. Dengan memiliki corak seperti corak batik berwarna coklat di bagian pegangannya. Ya, itu merupakan contoh dari kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi tersebut berbeda dengan kalimat definisi yang bisa dibalik. Kalimat deskripsi tidak bisa dibalik. Dari teks laporan hasil observasi yang berjudul Semangka Buah yang Menyehatkan Jantung, strukturnya dapat digambarkan menjadi seperti di bawah ini. Teks tersebut kita pisah mana yang menjadi bagian pernyataan umum, mana yang menjadi bagian aspek yang dilaporkan.
bisa kalian lihat pada saat strukturnya dipisah antara pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan, seperti contoh yang ada pada slide, bagian penjelasan pernyataan umum dan aspek yang dilaporkannya itu hanya berisi pokok kalimatnya saja. Kemudian, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa itu kaidah? Kaidah adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri pembeda setiap teks. Jadi, yang membedakan setiap teks itu selain strukturnya, kaidahnya pun membedakan masing-masing antara teks yang satu dengan teks yang lain. Teks laporan hasil observasi memiliki 6 kaidah yang digunakan. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi, seperti yang kita bahas sebelumnya. Lalu menggunakan konjungsi atau kata sambung, kemudian menggunakan kalimat simpleks, menggunakan kalimat kompleks, menggunakan sinonim dan antonim, lalu menggunakan data yang berupa angka. Kalimat definisi tadi sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak jelaskan di slide sebelumnya, itu merupakan kalimat yang mengungkapkan pengertian atau makna terhadap objek atau peristiwa. Sedangkan kita maksud ke konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata sambung. Apa yang disambung? Yang disambung itu merupakan kalimat. Contoh dari kata sambung itu bisa menggunakan kata dan, atau kata yang, atau kata tetapi, atau bisa juga menggunakan kata selanjutnya, dan masih banyak lagi kata sambungnya. Kemudian menggunakan kalimat simpleks. Sebetulnya kalimat simpleks dan kalimat kompleks itu seharusnya sudah kalian pelajari di SMP. Kalimat konjungsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba atau hanya memiliki satu struktur kalimat. Kemudian kalimat kompleks adalah kalimat yang menggunakan lebih dari satu verba dan memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Contoh dari kalimat simpleks seperti apa? Murid sedang memperhatikan materi yang disampaikan. Itu merupakan contoh dari kalimat simpleks. Kenapa itu merupakan kalimat simpleks? Karena dalam kalimat murid sedang memperhatikan materi yang sedang disampaikan, terdapat satu verba, yaitu memperhatikan. Begitu. Lalu bagaimana contoh kalimat kompleks? Murid sedang memperhatikan materi yang disampaikan, sedangkan ibu pada saat yang sama menyuruh murid tersebut untuk beli sesuatu. Nah, itu merupakan contoh kalimat kompleks. Karena di dalamnya ada dua kata kerja atau verba. Verba yang pertama itu memperhatikan, verba yang kedua itu menyuruh. Begitu. Nah, dalam kalimat kompleks ternyata ada kata sambungnya, yaitu sedangkan. Ya, bagi yang masih belum paham mengenai kenapa sih tadi udah belajar struktur, di sini ada struktur kalimat lagi. Lalu dalam kalimat kompleks ternyata ada kata sambung konjungsinya. Itu merupakan penjelasan yang berbeda. Jika ada kesempatan akan Bapak buatkan video penjelasannya. Kemudian sinonim dan antonim. Ya, mungkin kalian harusnya sudah tahu. Sinonim itu merupakan persamaan dari kata, dan antonim itu merupakan perlawanan dari kata atau lawan kata. Yang terakhir, menggunakan data. Ya, menggunakan data itu penting dalam teks laporan hasil observasi, karena data itu menjadi penguat dari apa yang telah kita amati. Data itu bisa berupa angka, bisa berupa gambar atau grafik, dan sebagainya. Contoh-contoh dari penggunaan kaidah teks laporan hasil observasi bisa kalian lihat pada slide yang kalian lihat saat ini. Untuk tugas pertemuan kali ini, silakan kalian baca teks laporan hasil observasi dengan judul Di Topeng Museum Angkut. Artikel ini bisa kalian baca pada link yang ada di deskripsi,
Atau kalian download materi ini, kemudian kalian buat gambaran strukturnya seperti pada contoh yang telah diberikan ini. Tidak perlu kalian tulis kalimatnya semua, pokok atau inti paragrafnya saja itu sudah cukup. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian, setelah itu kalian foto dan kalian upload pada absensi yang telah disediakan. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.